Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan sinematografi kita, melanjutkan mengenai size atau ukuran frame di dalam proses pembuatan film, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk mengambil sebuah gambar di dalam film itu tidak sembarangan, melainkan memiliki motivasi atau memiliki tujuan-tujuan tertentu. Ada yang masih ingat ukuran gambar apa-apa saja, teman-teman? Ada very long shoot atau extra long shoot, very wide shoot itu yang pertama, kemudian ada long shoot, wide shoot, ada yang medium long shoot, ada yang full shoot, medium shoot, ada mid shoot, ada medium close up, ada close up, ada big close up, very close up, extreme close up, cut in, cut away, total shoot, establish, dan terakhir yang pekan lalu kita pelajari adalah one shoot. Nah, teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan untuk ukuran gambar yang ke-17 sampai yang terakhir 24. Apa saja? Yang ke-17 ada two shoot. Kalau pekan lalu kita belajar one shoot atau satu subjek di dalam satu frame. Di sini two shoot merupakan pengambilan gambar dua subjek di dalam satu frame. Tujuan atau motivasinya adalah untuk menjelaskan hubungan antara satu subjek dengan subjek lainnya, umumnya dilakukan saat berdiskusi atau berinteraksi. Nah, ini istri paruh waktu ini Vira dan suaminya yang sedang berkomunikasi. Jadi Vira menyiapkan makan malam, ini udah di scene terakhir ya di dalam filmnya. Contoh lainnya ini ada Mariam ya di episode 1 transit yang berpapasan atau ketemu dengan ayahnya Arini. Kemudian side shoot yang selanjutnya ada namanya three shoot. Kalau ada one shoot 1, two shoot 2, kemudian yang three shoot merupakan pengambilan gambar 3 subjek. Tujuannya menunjukkan kepada penonton mengenai kegiatan 3 orang yang sedang berinteraksi. Jadi di dalam Cinta Tapi Diam, episode 4, ketika ada 3 orang laki-laki ya di dalam kafenya Suara, ini ngomongin si Nurul ya. Teman-teman hari ini sudah nonton. Nah, kalau ada one shoot, ada two shoot, three shoot, kemudian yang selanjutnya apa, Bu? Disebutnya group shoot. Jadi sudah tidak ada 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Melainkan kalau sudah lebih dari 3, sebutannya adalah group shoot. Pengambilan gambar dengan banyak subjek atau dibatasinya lebih dari 3 ya. Group shoot tujuannya memperlihatkan banyak subjek saling berinteraksi. Ini sebagai contoh di dalam film Transit. Ini di scene akhir keluarga Arini yang akhirnya berkumpul ya. Ini ada berempat di meja makan. Kalau sudah 4 dan seterusnya disebutnya group shoot. Kita lanjut yang paling sering muncul atau sering teman-teman lihat biasanya ya, over shoulder shoot atau OSS. Pengambilan gambar di mana kamera berada di belakang bahu salah satu subjek dan bahu si subjek tampak atau kelihatan dalam frame tersebut. Biasanya ini percakapan. Tujuannya untuk mengambil ekspresi kedua subjek secara bergantian, teman-teman. Ini contohnya di episode 1 Mariam. Ini ada Mariam dan Rama yang baru ketemu terus mereka ngobrol. Mereka duduknya bersebelahan. Tidak harus teman-teman OSS ini dari belakang atau orangnya yang sedang berhadapan. Ini dari samping pun juga bisa, sama. Kemudian balasan dari OSS adalah reverse. Jadi tidak lazim kalau ada OSS tanpa reverse, kecuali memang salah satu tokohnya itu disembunyikan atau tidak muncul, tapi umumnya ditampilkan. Ini shoot balasan dari over shoulder shoot, diambil untuk mengambil reaksi lawan mainnya saat OSS sedang terjadi. Jadi bergantian gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi Mariam sama Rama. Kalau tadi Mariam dari sisi Rama, kalau ini Rama dari sisi Mariam, teman-teman. Contoh lainnya dari reverse, misalkan ini istri dari masa depan di episode 9 memperlihatkan kalau yang tadi samping, kalau yang ini dari depan, mereka duduknya berhadapan, teman-teman. Ini Jonathan diambil dari belakang
sore, sementara yang ini reverse-nya sore diambil dari sisi Jonathan. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan scene yang umumnya berpasangan. Bisa juga tidak, tapi itu untuk menyembunyikan salah satu tokoh. Tapi umumnya ini berpasangan teman-teman, antara Super Soldier dan Super Suit atau Suit balasan dari USS. Kita lanjut teman-teman di urutan ke-22 atau ukuran gambar size yang ke-22 ada namanya one point perspective. Subjek diletakkan pada tengah-tengah frame. Tujuannya adalah menunjukkan kegiatan dan lokasi subjek dan ditujukan untuk fokus kepada satu subjek tersebut. Sebagai contoh ini, di episode 8, episode terakhir, sore istri dari masa depan, dia ada di tengah-tengah, ditempatkannya supaya fokus ke tokohnya, bahwa si Jonathan waktu itu sedang mencari di keramaian dan bertemu si sore di sini. Tidak harus satu tokohnya teman-teman. Di episode 1, Transit, ini di episodenya Mariam, mereka berdua, ini kedua subjek diletakkan di tengah juga sama. Jadi di stasiun yang ramai, banyak sekali orang lain di sana, tapi yang difokuskan one point perspektifnya adalah si kedua orang ini. Itu ya, bisa dipahami. Jadi ini bisa juga tusuk, tapi dia lebih kepada one point perspektif, bahwa dua orang ini benar-benar fokus kepada dua orang, tapi di bagian lainnya itu banyak tokoh-tokoh yang lain seperti itu. Dan dia bukan group shoot karena tujuannya adalah menunjukkan keduanya. Kalau group shoot tujuannya adalah menunjukkan interaksi di antara semua. Kalau ini kan kita tidak memperhatikan ya yang lain, kita hanya memperhatikan dua fokus utama, atau ini tadi one point perspektif, bahwa mereka berdua ini sedang melakukan komunikasi atau percakapan di sana. Nah, size suit yang selanjutnya ada namanya ini bukan termasuk size suit ya. Jadi size suit itu ada 22 yang saya jelaskan mulai dari very long suit. Tetapi teman-teman harus paham ketika proses pengambilan gambar itu ada yang namanya headroom ya, dari sisi kepala ini. Jadi kepala saya ini dan frame dia harus diperhitungkan jarak antara bagian paling atas subjek dengan bagian paling atas frame ya. Jadi kalau frame itu umumnya kotak, itu bagian atasnya, antara bagian atas bisa jadi kepala, bisa jadi bahu, bisa jadi gambar yang lain, itu harus proporsional, jangan terlalu jauh seperti ini, misalkan saya terlalu turun atau terlalu ke atas sampai terpotong, kecuali dia memang mengambilnya adalah extreme close up atau big close up, baru dia boleh terpotong. Tapi untuk ukuran normal itu teman-teman harus memperhatikan headroomnya ya, menunjukkan gambar yang proporsional. Misalkan ini tidak harus dari kepala karena yang paling atas di frame adalah bahunya Jonathan. Jadi antara bahu sampai frame ke atas itu harus ada jarak gitu ya teman-teman. Kalau umumnya yang lain itu di kepala. Dan terakhir yang teman-teman harus perhatikan ketika pengambilan gambar ada yang namanya looking room atau leading room. Ruang kosong antara mata subjek dengan tepi dari frame yang berseberangan. Tujuannya menentukan frame selanjutnya melalui ruang kosong dalam frame, menunjukkan kepada penonton posisi sesuatu yang menjadi perhatian dari subjek. Contohnya nih, paling mudah ya, teman-teman harus nonton ini yang episode 3, Nico. Dia itu tertarik kepada yang terjadi di dalam ruangan si kawannya. Jadi frame-nya yang besar itu di sini teman-teman ya, sebelah kanan kita, tapi sebelah kirinya si Nico. Fokus pandangannya juga ke arah pintu sini. Itu yang disebut dengan leading room. Jadi ada ruang yang sangat besar dan Nico tidak ditempatkan di tengah, melainkan karena dia fokus ingin melihat ke dalam ruangan, ini ada jarak ya. Contoh lainnya misalkan nih, Arini juga jalannya menuju ke depan tapi agak cenderung ke kiri sehingga gambarnya pun diambil lebih banyak gambar yang lebih banyak ruang kosong yang di sebelah kanan kita seperti itu ya, atau kirinya Arini itu teman-teman. Nah begitu saja, jadi sudah ada 24
ada 22 SciSoot yang teman-teman harus perhatikan dan teman-teman harus pahami, tetapi juga jangan lupa mengenai looking room dan headroom ketika teman-teman akan membuat sebuah karya audiovisual atau teman-teman ingin membuat karya sinematografi yang baik dan menangkap penonton. Jika ada diskusi jika ada pertanyaan seperti biasa, tinggalkan pertanyaan Anda di komentar. Itu saja dari saya. Anda bisa melihat balik video ini jika ingin mendalaminya, dan juga saya sediakan PPT di dalam e-learning-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.